Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aning Puspitaningrum dari kelas MPIC akan menjelaskan tentang PBDB sistem zonasi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen peserta didik. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari peserta didik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berikut adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik abad 21. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu masalah. Yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Manajemen sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawas, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Selanjutnya, memasuki tahun ajaran baru, setiap lembaga sekolah akan membuka PBDB atau penerimaan peserta didik baru. PPDB adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, di mana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yakni sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan jalur masuk PPDB yang berupaya agar setiap sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Tidak ada lagi istilah-istilah yang membuat adanya kasta atau labeling pada sekolah dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Kebijakan sistem zonasi ini mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Berikut merupakan sebagian pendapat dari kelompok pro. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, mendekatkan jarak rumah ke sekolah. Bagi orang tua, mereka merasa lebih tenang karena dapat lebih mudah dalam mengontrol anak-anak mereka. Berkat zonasi, jarak antara rumah dan sekolah tidak lagi berjauhan. Yang ketiga, membantu sekolah untuk berkembang. Bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Berikut merupakan pernyataan dari kelompok kontra. Yang pertama, sistem zonasi tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan. Masyarakat menilai bahwa sistem zonasi justru tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental karena tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. Yang kedua, infrastruktur belum merata. Banyak sekolah yang lokasinya terkonsentrasi di suatu zona di daerah sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di zona lain. Serta infrastruktur Indonesia dinilai belum merata menjangkau daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, penerapan jalur prestasi kurang tepat. Penerapan jalur prestasi juga dirasa kurang tepat karena proporsi 5-10% dianggap terlalu kecil untuk dapat mewadahi banyaknya siswa berprestasi. Efeknya, sebagian masyarakat merasa tercurangi atas sistem zonasi, khususnya bagi mereka yang putra-putrinya mendapat nilai ujian akhir yang tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah orientasi peserta didik. Orientasi adalah perkenalan. Perkenalan ini meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas lain yang disediakan sekolah. Sedangkan lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan selain guru, dan teman.
Selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik. Pengelompokan, grouping, atau klasifikasi, classification, adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik-karakteristiknya agar peserta didik mendapatkan ruang dalam kondisi yang sama dan dapat memudahkan pemberian layanan yang sama juga. Tujuan dari pengelompokan peserta didik yaitu sebagai berikut. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti dengan tertib dan lancar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Membantu meningkatkan kemampuan peserta didik baik yang cepat maupun yang lambat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.